Kalian cari makan di tanah Bali. Ini bagi mata elang. Kalian cari makan di tanah Bali. Kalian sukses, kalian hebat, kalian kaya dari tanah Bali. Inilah kisah video yang sebenarnya. Dan inilah kisah cerita yang sebenarnya. Kejadian di Munang Maning. Simak kisahnya dan simak ceritanya agar jelas dan tuntas. Terus saya bela diri pegang senjatanya si Benny ini. Dipukul lagi dari depan. Yang mukul itu yang jemput saya ke rumah. Dipukul lagi saya pakai kursi. Dipukul lagi dari belakang sama batu. Lepas gagangnya ini, senjatanya itu lepas. Saya lari, dipukul saya dari belakang. Wah, dari depan saya lari. Dipukul lagi dari belakang, dari depan juga sama helm kepala saya juga. Terus saya lari, adik saya masih di belakang. Panggil adik saya juga lari. Sampai di luar saya dikejar banyak orang yang ada bawa batu, bawa senjata. Saya menyelamatkan diri sama adik saya. Saya pegang, ada bawa motor lewat, saya minta tolong sama dia, saya naik. Adik saya juga naik, ada pickup dikejar adik saya dengan banyak orang, grupnya si Benny ini. Pas saya jalan ke depan, adik saya juga ikut di pickup itu. Saya jalan cari teman saya, terus adik saya banyak yang saya lihat bawa parang. 2 orang saya lihat, yang depan pakai baju merah, boncengan, pakai topi. Yang di belakang juga bawa senjata. Saya lari. Pas saya ketemu teman saya si Robi, saya balik lagi. Setelah saya balik, adik saya udah dibungkus sama pihak rumah sakit, ambulan. Langsung saya jalan, naik saya di sana di ambulan, langsung saya ke rumah sakit Sanglah, antar adik saya dan luka saya. Yo, berobat saya visum juga di sana. Begitu kejadiannya, biar saya mengklarifikasi permasalahan tadi. Bukan ada saya yang ngamuk ke sana, saya nyerang ke sana, bukan. Saya untuk menyelesaikan masalah. Begitu ceritanya. Terima kasih teman-teman saya yang support saya, saudara saya. Semoga ide saya uliasa atau Tuhan yang Maha Kuasa berikan jalan yang Om Swastiastu Wignama Suna Masidam. Salam menyama bersatu tanah Bali. Bersatulah nyama Hindu Bali. Saya ingin memperjelas cerita yang beredar. Karena banyak juga yang minta keterangan jelas. Ternyata baru dapat klarifikasi dari penjelasan yang paling jelas. Beredar di WhatsApp, ceritanya adalah izin meluruskan biar semeton jelas kronologis sebenarnya. Bukannya anggota kita, maksudnya di Ormas yang mendatangi, tetapi 4 orang dari Mata Elang ke kosnya Jerudolah. Setelah sempat dimediasi, keempat orang Mata Elang menyarankan kedua anggota kita untuk ke kantor. Setelah di kantornya terjadi ketegangan, Jerudolah dan setelah di kantornya terjadi ketegangan, Jerudolah mau merekam kejadian itu. Dia mau rekam, HP-nya dipukul dar oleh salah satu Mata Elang. Akhirnya adiknya Debudi memukul salah satu anggota Mata Elang sambil mau memukul salah satu anggota Mata Elang. Benny langsung mengambil pedang, disabatkan. Ini ceritanya, Benny langsung mengambil pedang, disabatkannya ke Jerudolah. Sempat saling gumul dengan menarik pedang sampai
Benny bersama Jurudolah jatuh, pedangnya mengenai kaca. Melihat Jurudolah melawan, akhirnya dua orang memukul kepala Jurudolah dengan kursi dan batu. Kursi dan batu, setelah salah satu mukul dipakai besi, anggota mata elang yang terlibat sekitar 20 orang. Ini penjelasan. 20 orang. Maaf, tidak benar seperti yang sebelumnya bahwa anggota kita melakukan pengerusakan. Tapi maksudnya, maaf, sebenarnya tidak benar seperti yang disampaikan bahwa Jurudolah dan Debudi yang melakukan pengerusakan. Itu tidak benar. Tadi ini penjelasan dari Putu Pastika bersama Juru Base sudah melakukan klarifikasi ke beberapa media TV di Rumah Sakit Sanglah. Itu informasinya, dan saya cross check ke advokat pengacara yang mendampingi. Saya bertanya bagaimana kronologisnya. Memang hampir sama apa yang diceritakan di tulisan ini, bahwa mereka digiring dari rumahnya, dibawa ke tempat kantornya, dan di situ sudah rame dan terjadi percekcokan sehingga menyebabkan Jurudolah sempat berlari. Dia dapat Gojek, dia naik Gojek untuk menyelamatkan diri. Adiknya mau naik mobil pickup. Dan ada juga video bagaimana penjelasan Jurudolah. Ini saya juga beredar di WhatsApp. Saya sudah WA juga Jurudolah untuk minta izin menyiarkan. Ini juga beredar di WhatsApp grup bahwa apa yang disampaikan Jurudolah, bagaimana dia dipukul, bagaimana dihajar. Ini sungguh terlalu. Kalian cari makan di tanah Bali. Ini bagi mata elang. Kalian cari makan di tanah Bali. Kalian sukses, kalian hebat, kalian kaya dari tanah Bali kami. Tapi kalian perlakukan kami tidak manusiawi. Siapapun kelompok garis keras, saya tidak mau tahu. Saya minta kelompok-kelompok garis keras di tanah Bali jangan sampai ada lagi lah. Mari kita bersatu. Saya tidak mau ada kelompok-kelompok yang mengintimidasi. Sudah dapat makan di tanah Bali, sudah kaya di tanah Bali, dia malah injak-injak dan malah sakiti nyamuk di Bali. Kalian membuat kelompok di sini tapi menindas kami. Jangan sampai itu terjadi lagi. Saya walaupun baik sama mereka, tetapi demi harga diri saudara-saudara saya, demi harga diri tanah Bali saya akan siap membela. Saya akan siap bersuara agar tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Saya tidak mau lagi ada mata elang di pinggir jalan berkeliaran. Kita yang Bali punya kulkul, punya banjar, buat apa nggak dipukul? Jangan jadi penonton, jangan biarkan kita diinjak-injak, pukul kentongan, pasti sirepin kan, kedek pukul bulus. Kalau memang dia berlaku tidak baik di tanah Bali, tolong bantu Nyawa Bali ketika minta tolong, jangan diam. Orang melakukan penindasan, orang melakukan cara kasar, itu bukan orang Nyawa Bali, lakukan pembelaan. Mari tunjukkan bersatu kita. Entah nanti apa yang terjadi, karena Jurudolah di situ banyak orang yang mengejar, banyak orang, sampai dia cerita banyak orang. Ada 2 orang yang membawa senjata, bukan 1 orang. Itu penjelasan nanti bisa disimak di penjelasan video, akan saya tampilkan juga agar diketahui. Saya Jurubimo Ismaya Jaya ingin berguna di tanah Bali. Saya nggak mau ada mata elang seperti ini di pinggir jalan, ada lagi di tanah Bali. Ayolah kita bangkit bersatu. Jangan kasih dia ruang, sudah dikasih makan, kita yang dimakan. Diajak berteman, kita yang dihabisi. Buat kelompok mata elang sedang yang ada di Bali. Tapi untuk etnis, untuk orang luar, saya banyak punya saudara, teman baik orang dari luar timur. Ketika dia baik, saya jauh lebih baik. Ini bagi orang-orang oknum, kelompok yang keras bagi saya. Kelompok yang keras. Saya tidak mau lagi ada ini, dan saya mau nyama-nyama Hindu Bali. Ayo bersatu, bersuaralah. Ayo saya siap turun. Ayo. Kita bersatu, kita tunjukkan diri kita. Tanah Bali adalah tanah warisan leluhur kita. Harus kita jaga. Jangan sampai saudara kita tertindas. Siapa tahu adik kita, siapa tahu diri kita nanti yang ditindas. Bersatu. Kita tunggu proses hukum dari kepolisian atas apa yang terjadi, karena saksi kunci sudah bicara. Semoga kesaksian saksi kunci ini bisa memperjelas dan memperterang masalahnya. Karena saya yakin Pak Polisi waktu kemarin memberikan keterangan karena baru satu pihak. Sama ketika kejadian-kejadian sebelumnya dari pihak A dan pihak B. Pihak yang merasa salah dia akan merasa mengatakan yang sebenarnya. Kita jangan salahkan aparat kepolisian. Karena semuanya belum tuntas. Proses masih panjang.
Kita ikuti proses hukumnya, kita tunggu proses hukum yang lebih lanjut. Intinya kita harus bersatu untuk menjaga tanah Bali dan kepedulian kita kepada Nyama Hindu Bali. Dan bagi Nyama Hindu Bali, hilangkanlah ego. Mari kita saling rangkul, jangan saling pukul. Kita kalau sembahyang ke Besakih, kita bersama-sama. Ternyata kawitan kita sama. Ternyata kita duduk di tempat yang sama. Apakah kita pantas kita bermusuhan? Kan tidak. Marilah bersatu. Salam hormat dari Jurubima Ismaya Jaya. Salam Kesatria Keris Bali. Salam menyama 3M. Menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas, dan siap untuk nindihin tanah Baliku. Rahayu Rahajeng Rahenan Purnama Karo.